Bapak Ibu, saudara-saudariku yang terkasih dalam Kristus Yesus, kita bertemu lagi dalam sapaan Tuhan hari ini, Sabtu tanggal 14 November tahun 2020. Namun sebelumnya mari kita bersatu di dalam doa. Damai sejahtera Allah yang melampaui segala akal, itulah yang memelihara hati dan pikiranmu dalam Kristus Yesus Tuhan kita. Amin. Saudara yang terkasih di dalam Kristus Yesus, kebenaran firman Tuhan saat ini buat kita tertulis di dalam kitab Mazmur pasal yang ke-126 ayat yang kelima. Demikian firman-Nya. Orang-orang yang menabur dengan mencucurkan air mata akan menuai dengan bersorak-sorai. Sampai sejauh itu firman Tuhan. Saya mengangkat tema dari kebenaran firman ini, yaitu menabur pasti menuai. Saudara yang terkasih dalam Kristus Yesus, selama dunia masih ada, ingatlah, maka hukum tabur tuai itu pasti akan terus terjadi. Siapa yang menabur dalam hidup ini, pastilah ia akan menuai. Menabur kebaikan akan menuai kebaikan. Menabur yang buruk maka akan menuai hal yang buruk juga. Artinya ketika kita menabur benih bawang, tidak mungkin kita menuai pisang. Melainkan yang kita tuai adalah bawang. Namun jangan dikatakan saudara-saudara ada istilah karma. Tidak saudara-saudara, tetapi hukum tabur tuai. Namun yang menjadi persoalan di dalam kehidupan ini, apakah yang kita tabur ketika Tuhan memberi kita waktu dan kesempatan menjalani hari-hari yang Tuhan berikan? Ingatlah saudara-saudara, saat kita sedang dalam pergumulan dan memenuhi pikiran kita dengan hal yang negatif, seperti tidak ada jalan keluar, tidak bisa sembuh, tidak ada harapan, semua yang dilakukan sia-sia, maka hal ini akan membuat perasaan kita cemas, khawatir, pesimis, putus asa, kecewa, dan hal yang lain lagi. Saat pikiran menabur hal yang negatif, maka yang kita tuai pun hal yang negatif pula. Ketika pikiran kita menabur perkara-perkara rohani, pikiran rohani tentu datangnya dari Tuhan, maka hal itu yang akan membawa kita kepada kemenangan saudara-saudara. Dan kita akan menuai berkat dan pertolongannya, karena memang Tuhan kita adalah Allah yang menang. Sekarang apa yang harus kita tabur? Melalui kebenaran firman ini kita diajak, taburlah yang ingin kita tuai. Untuk menuai buah yang baik, maka mulailah untuk menabur benih-benih kebaikan. Menabur pikiran rohani, menabur kasih, dan menabur materi. Ingatlah, Galatia 6 ayat 7 berkata, jangan sesat, Allah tidak membiarkan dirinya dipermainkan. Karena apa yang ditabur orang, itu juga yang akan dituainya. Saudara yang terkasih, setiap perbuatan baik yang kita lakukan tidaklah akan pernah sia-sia. Kita tahu bahwa ada buku di surga yang tidak akan pernah kehabisan kertas untuk mencatat setiap perbuatan baik kita. Dan pada saatnya nanti kita akan menuai dan menikmati kerja keras yang telah kita lakukan. Seorang petani memang merasa lelah saat harus melakukan pekerjaan menabur. Dan untuk menuai dibutuhkan waktu yang tidak pendek saudara-saudara. Petani yang bersabar tidak akan jemu menantikan benih yang telah ditaburkannya akan bertumbuh dan menghasilkan buahnya. Kalau kita menantikan taburan kita agar tampak hasilnya, nantikanlah sambil berharap bahwa suatu saat kelak apa yang kita tabur itu akan kita tuai. Saudara yang terkasih,
Kalau kita berhenti menabur, maka kita sebenarnya di situ menghentikan berkat bagi diri kita sendiri. Kesedihan boleh saja mewarnai perjalanan iman kita, hidup kita. Namun pastikan saudara-saudara, dalam keadaan yang berat sekalipun, kita tidak kehilangan pengharapan dan keyakinan bahwa Tuhan pasti akan menolong kita tepat pada waktunya. Karena Tuhan tidak pernah terlambat untuk menolong setiap orang percaya. Sebagai anak-anak Tuhan, ada keadaan di mana kita diharuskan untuk menabur. Menabur ketika kita kekurangan, menabur kasih, kebaikan kepada orang lain, sekalipun orang lain itu tidak mengasihi kita. Menabur kenyataan yang sekalipun bertentangan dengan kehendak kita. Ingatlah saudara-saudara, taburan yang baik tidak akan pernah sia-sia. Kita akan menuai perkara-perkara yang luar biasa yang telah Tuhan sediakan tepat pada waktunya. Kalau saat ini kita menangis, ingatlah, besok kita pasti akan tertawa dan bersukacita. Ini janji Tuhan. Tuhan tidak pernah ingkar janji. Amin. Kita bersatu dalam doa. Terima kasih Bapa di surga untuk kebenaran dari firman-Mu yang telah berkumandang melalui media YouTube ini di pagi hari ini. Tuhan, firman-Mu mengajak kami untuk memahami tabur tuai. Barang siapa menabur kebaikan, dia akan menuai kebaikan. Namun barang siapa yang menabur kejahatan, dia juga akan menuai kejahatan. Mari Engkau meterangkan kebenaran firman-Mu Tuhan dalam setiap kehidupan kami, dalam setiap kehidupan para pendengar dimanapun berada. Sehingga melaluinya Tuhan, hidup para pendengar semakin dipulihkan menjadi anak-anak Tuhan. Sehingga melaluinya Bapa, mereka mampu menabur setiap kebaikan dalam perjalanan kehidupan mereka. Dan melaluinya Tuhan, ketika mereka lemah pasti Tuhan akan kuatkan. Ketika mereka sakit pasti akan datang kesembuhan. Ketika mereka berhadapan dengan persoalan pasti akan datang jalan keluar. Karena memang Tuhan tidak akan pernah membiarkan setiap orang percaya. Dan Tuhan kami adalah Allah yang sangat luar biasa, yang selalu peduli akan kehidupan anak-anaknya. Tuhan Yesus, pada kesempatan ini hamba berdoa untuk setiap jemaat yang telah Engkau percayakan kepada hamba-Mu. Tidak bosan-bosannya hamba berdoa, kiranya Tuhan memberkati rumah tangga mereka, Tuhan memberkati pekerjaan mereka, usaha mereka, dan kerinduan mereka. Mari Tuhan yang selalu campur. Bapa di surga, hamba juga berdoa untuk saudara-saudaraku, saudaraku perempuan dan laki-laki dimanapun berada, terkhusus itu Engkau balut bungkus dia dengan kuasa-Mu serta kasih-Mu, sehingga ada kuasa kesembuhan terjadi dalam hidupnya. Hamba-Mu juga berdoa untuk keluarga-Ku Tuhan, istri dan anak-anakku yang ada di Batam. Biarlah Tuhan yang selalu menjamah, merangkul mereka, sehingga ada damai yang selalu menyertai hidup mereka. Melaluinya nama Tuhan selalu dipermuliakan. Tuhan Yesus yang baik, penuh kasih dan penuh rahmat, tidak bosan-bosannya hamba berdoa agar virus corona Engkau usir Tuhan dari muka bumi, agar melaluinya setiap kegiatan yang telah direncanakan bisa berjalan apa adanya, dan hidup kami menjadi kemuliaan bagi nama Tuhan. Hanya dalam nama Kristus Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Salam buat kita semua. Salam sehat.